Oke guys, jumpa lagi bersama kami di BNN Hobi ya tentunya. Nah, kali ini kita udah menyelesaikan sampai resipnya. Resip udah selesai semua. Untuk BFO nya untuk ini kapasitor 104 ini diangkat satu yang arah ke apa ini namanya, ke koil modulator ya. Nah, ini kemarin kan saya mempergunakan kabel RJ45. Ternyata resipnya sensitif enggaknya belum tahu sih kemarin itu, cuman suaranya pelan banget. Setelah saya ini kecerobohan, biasanya ngerakit di sini udah dikasih penjelasan kertas ini dari Om Yok, nggak dibaca. Nah, setelah saya rubah mempergunakan koil 0,4 berjumlah 8 lilitnya pada toroid berapa nih, 3743. Untuk kualitasnya saya nggak tahu, yang penting ukurannya yang 3743 ini sesuai gitu loh, untuk diameter dalam dan diameter luar dan ketebalannya tuh. Kalau saya ukur sesuai, jadi ya saya anggap ini 3743, entah dari mana. Sedangkan yang satu ini dapat dari lampu macam kayak gini, lampu seperti ini yang kaca ya. Cuman lampunya yang harga murah itu ada gitu. Justru yang di model-model sekarang langka kan, lampu ini udah jarang dijual. Tapi kurang, saya masih kurang di bagian ini nih, di bagian TX nya buat tegangan transistor Q14. Otomatis untuk TX belum bisa saya tes karena kurang. Saya akan percobaan ini, beli lampu ini ternyata ada dan diameternya sama persis. Kalau yang saya beli kan ini nih. Nah, kebetulan lampunya agak susah, saya akhirnya beli online lagi untuk 3743 nya, toroid 3743 nya di tempatnya siapa itu, Om Januar kalau nggak salah, yang jual ini DDS ini, DDS Matoa. Saya mempergunakan DDS Matoa karena DDS saya itu sebenarnya bisa dipakai, cuman itu harus di upgrade untuk softwarenya biar bisa dimasukin IF. Karena dia kalau dimasukin IF 10 MHz, frekuensinya mentok di 20 Hz. Jadi DDS nya saya taruh dulu lah, daripada nggak bisa lanjut projectnya, saya teruskan lagi sebelum saya upgrade softwarenya Janjiger itu kan. Dia kan dipergunakan di 40-80 meter pin itu kalau untuk desain Janjiger bisa dipakai ya untuk 40 sama 80 MHz, 80 meter maksud saya. Oke, setelah saya ganti koil ini, suara desisnya kenceng.
Terus pengaruh lain di modulatornya, di pin 3 ini ngeblur ya. Nah di pin 2 atau di pin tengahnya itu dilepas, terus dikasih DDS lagi, diinjek pakai view meter ya, itu dipasang terbalik, positif dan negatif ke sini, positif ke ground. Nah itu naik gitu loh. Kalau kemarin kan cuman sedikit naiknya, cuman belum sempat saya rekam gitu. Itu naik jadi lebih enteng gitu. Untuk BFO nya di pin ini di angkat 1 saya mempergunakan itu. Nah, mempergunakan frekuensi counter itu udah saya kalibrasi, udah sesuai, walaupun yang paling murah itu ya, yang paling murah meriah. Ini sengaja masih berantakan karena belum sampai selesai. Nanti kalau udah final untuk spektranya, baru perkabelannya kita rapiin, bekas solderannya kita bersihin lagi pakai thinner, baru nanti lanjut ke PA linear. Untuk RX nya sudah bekerja normal. Nah tadi saya agak lambat di sini nih, di bagian band pass filternya ya. Band pass filter di sini kan biasanya kalau di Vera cuma 2, ini 3, dan dikasih penguat, transistor di situ. Jadi biar lebih sensitif, maksudnya biar lebih peka. Dan transistornya ini sebenarnya mempergunakan transistor 2570 9018 atau MPSH10. Kebetulan saya nggak ada, saya mempergunakan 829 ini. Q18 saya ganti dengan 829. Saya rasa juga bagus ya, karena setahu saya 829 828 itu bagus kalau untuk sinyal kecil ya, untuk buffer, untuk osilator itu bagus. Cuman kalau 828 juga biasanya dipakai buat driver gitu. Saya pasang itu aja, ternyata ya pinnya sama. Untuk rank kerja penguatannya juga masih masuk lah. Jadi bekerja. Nah saya lambat di sini tadi mempergunakan ini. Itu di bagian antena nggak berfungsi sama sekali, jadi kayak nggak ada sinyal sama sekali yang diloloskan ke ini kapasitor ini nih. Nah ini kan masuk ke penguat, masuk ke Q1. Nah sedangkan di 104 Q1 ini kalau dicolok antena langsung dapat dapat penerimaan gitu, bisa ngerisip dia, cuman kurang selektif. Jadi dipasang band pass filter ini, maksudnya yang bisa di resip itu yang diloloskan itu sesuai frekuensi kerja kita. Contoh 27 MHz, jadi frekuensi liar itu nggak bisa masuk gitu loh, maksudnya dipasang itu. Tanpa itu pun bisa sebenarnya, cuman takutnya kurang jernih gitu penerimaan, karena campur baur ya dengan frekuensi yang sebenarnya nggak mau kita monitor begitu. Nah setelah saya otak-atik gitu ya, saya mempergunakan ini baru kali ini nih, mempergunakan koker 8 mili itu. Biasanya saya mempergunakan IF biru.
VF biru punya FM itu saya lilit sendiri biasanya, itu kebanyakan bagus. Jadi saya sarankan rekan-rekan untuk mempergunakan itu. Kalau mempergunakan ini saya rubah di sini, 3 pikonya ini saya ganti dengan 10 piko itu loh. Baru lolos. Pertama kalau saya ganti 3 piko sama sekali nggak ada yang diloloskan gitu, sinyal tidak bisa ada yang ditangkap, desisnya juga kecil gitu, jauh perbandingannya dengan ketika kita suntik antena di bagian basis Q1, jauh gitu. Seharusnya kan tetap ada penurunan memang karena udah difilter ya, cuman itu sama sekali budek gitulah bisa dibilang. Nah akhirnya saya ganti di situ, cuman yang saya ganti di sini kebetulan juga ini kapasitornya bukan 30 pf, ini 33, saya nggak ada, saya ganti akhirnya ya udah kelar lah. Ini seperti inilah penampakannya. Kebetulan belum ada yang mempergunakan jalur ya. Ini juga malam. Tadi RX nya tadi sempat saya monitor itu orang ngebut di pakai kode Morse ya, tadi di frekuensi berapa lupa saya. Nah berarti kan itu RX normal. Terus saya coba dengan radio saya yang pabrikan, ini kebetulan nggak ada SSB nya, nggak ada USB, LSB, ini cuman AM. Saya channel 30 di radio SSB ini sinyal masuk, cuman modulasi nggak terbaca, berarti menandakan radio ini bekerja dengan modulasi USB nya itu sudah benar gitu loh. Kan kalau yang nggak normal, ketika kita ngebreak lawan bicara kita AM, nah suara si AM itu kedengar, berarti kita masih masuk di radio AM, bukan di LSB, USB maksud saya, atau radio SSB. Pembedanya cuman di bagian modulasi sebenarnya. Kalau untuk frekuensi sama, di channel yang sama, frekuensi sama, cuman kita hanya bisa mendengarkan suara kayak desis kena sinyal gitu ya, cuman modulasi tidak terbaca gitu. Kalau bisa dibilang itu pembedanya cuman tune, kalau menurut saya gitu sih, kalau menurut rekan-rekan nggak tahu saya gitu. Jadi tune-nya berbeda. Terus untuk modulasinya sih hampir sama, beda-beda tipis. Kalau untuk AM itu pencampur modulasi untuk di carriernya, untuk dibawa dipancarkan itu di bagian final. Sedangkan untuk SSB ini kalau saya perhatikan itu di bagian buffer, dia pencampurannya di bagian buffer atau di bagian osilatornya gitu loh, di BFO nya itu. Nah si DDS ini sebenarnya fungsinya untuk penyelisih frekuensi. Jadi udah digendong sama BFO kan itu osilator juga, si modulasi sudah digendong, ketemu di rangkaian mixer, dicampur sama frekuensi DDS atau frekuensi kerjanya. Jadi nanti hasilnya itu sebenarnya tidak murni itu ya, tidak murni 27, contoh 27305, tidak di situ sebenarnya gitu. Oke, ribet banget saya ngomongnya ini lah, pokoknya begitulah. Kesulitan saya kemarin nggak ada sih sebenarnya ya, karena PCB udah saya cek, komponen setup pasang saya cek ya,
udah jadi ini. Kebetulan ini udah malam, jadi saya nggak bisa monitor ini yang lagi ngebreak ya gitu. Oke, buat rekan-rekan yang ada masukan silakan di kolom komentar, dan kalau ada pertanyaan bisa saya jawab, kalau nggak bisa nanti saya tanyakan ke orang ahlinya ya. Begitu, itu pengalaman saya ngerakit CPI TX Petra 27. Kalau menurut saya ini nggak ribet. Oh ya, untuk ini kan kemarin saya bingung, makanya saya uji coba pertama kali belajarnya itu pakai kabel RJ45 kabel internet supaya tidak tertukar ya. Nah tapi setelah saya udah berkali-kali nyoba lilit, ternyata udah enak, ternyata nggak terlalu ribet itu karena belum biasa, itulah intinya. Karena di sebelumnya saya kan hobinya di FM, jadi nggak pernah ketemu yang namanya lilitan kayak seperti ini. Pokoknya kalau saya bilang saya makin tertarik gitu ya di radio HF ini. Di HF, di AM saya tertarik karena udah bosen di FM gitu. Oke, sekian dan terima kasih, semoga menghibur ataupun bermanfaat ya, syukur ya kalau bisa bermanfaat gitu. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Nanti mudah-mudahan bisa dites di bagian RX nya juga. Oke, sekian dan terima kasih.